What's up dude, balik lagi sama gue Blind Man Jack dan kali ini gue sama Indra Jegel. Halo Bang Jack, apa kabar? Pantun dulu dong. Petir bukan? Sembarang petir, petir menyambar. Orang buta. Baik, gak usah. Kaget saya, kaget. Berarti dia nyumpahin. Enggak ada. Komen di bawah. Enggak. Aduh Gel, Ya, gimana lagi sibuk apa nih sekarang? Sama agak lain aja, sibuk juga ngebantuin Bene. Aku kan lumayan mau belajar ngedirect. Oh gitu, oh lo lagi ini juga nih, lagi Enggak sih, sebenarnya lebih ngedirect Bene aja. untuk mengikuti apa yang lo mau ya? Lagi sibuk agak lain sama kemarin beres film juga, abis Kering Sedap, terus ada Miracle in Cell Number 7 gitu-gitu juga ya. Ya lo kemarin main di itu ya, Miracle Number 7 ya? Gue abis ngobrol juga sama Bene tuh tentang Miracle in Cell Number 7. Emang iya Ben? Masih ada Bene ya? Masih ada Bene ya? Masih ada ternyata ya? Oh iya. Dia ngangguk di situ. Oh iya. Ya, gimana? Berapa hari lo syuting tuh? Miracle in Cell tuh lumayan panjang gitu, hampir sebulan ya, 28-an hari apa ya, pokoknya mungkin sampai 30 hari deh pokoknya. Tapi readingnya yang lumayan panjang tuh. Readingnya lumayan karena prosesnya tuh lumayan film adaptasi kan, jadi paling nggak culture-nya harus dirubah, budaya-budayanya harus yang dekat sama kita, budaya Indonesia gitu-gitu. Sama kalau di Korea, kalau Bang Jack tahu kan kasusnya tuh tentang anak seorang panglima kepolisian apa kalau nggak salah ya di sana ya. Nah di sini tuh jadi disesuaikan lah. Disesuaikan. Ya, begitu. Oke. Dan apa namanya, secara kebudayaan, secara apa namanya, bentuk karakter orang-orangnya juga disesuaikan lah sama kita yang di Indonesia gitu. Kan soalnya setnya ada penjara kan. Ya. Jadi paling riset soal napi-napi gitu-gitu. Oke, mungkin tahanannya juga disesuaikan ya, ada siapa lewat. Tapi benar Bang, secara robot gedek lewat. Apa? Robot gedek lewat. Robot gedek kayaknya udah lama banget ya. Ahmad Suraji ya. Mungkin ya. Dukun AS ya. Dukun AS. Itu by the way itu tetangga saya loh Bang. Iya, lu cerita di itu ya, di Panji ya waktu itu ya. Iya, di Panji, di podcast. Di kampung lu ya itu kejadian. Iya, benar. Itu kayak beneran satu kampung gitu Bang. Heboh banget berarti waktu itu ya. Parah, itu ada media London, bahkan kita sampai bingung ada orang bule gitu kayak mau ngerekam gitu, kayak masuk TV gitu Bang Jack. Oke. Jadi kayak, woi mister gitu. Ada bule. Jangan-jangan lu muncul waktu itu di BBC ya. Mungkin kali ya, bocah-bocah kecil ya. Bocah-bocah lari-larian lari-larian gitu. Ada lu jangan-jangan di situ tuh. Nah, apa namanya, kan tadi lo bilang kan banyak sekali penyesuaian yang dilakukan untuk Miracle in Cell Number 7 ya. Nah, kalau gue sih jujur tertarik dengan proses aktingnya Vino. Sebagai Dodo Rozak di situ karakternya. Dodo Rozak yang mengalami intelektual disabilitas gitu ya. Ya kalau nggak salah namanya, dia akhirnya riset tuh ngobrol akhirnya, sama yayasan apa gitu kalau lupa aku. Dia riset juga. Dia riset, dia sampai mantengin datang ke sekolah itu lupa aku. Pelita Harapan, nggak tahu deh, pokoknya ada satu, maaf ya sebelumnya kalau misalnya saya lupa. Kalau ada yang ingat boleh komen di bawah. Kata Vino itu kalau nggak salah intelektual disabilitas cross autism. Ada begitunya tuh. Dan Vino tuh lumayan riset, betul-betul riset dia kayak. Dan kalau Vino cerita dia di sekolahnya juga ternyata ada guru special need gitu kan, di sekolah anaknya. Akhirnya dia ke guru itu, habis itu guru itu bawa Vino ke tempat guru-guru yang lain yang disabilitas, dan akhirnya Vino beberapa kali datang ke situ tuh, mantengin, melihat gestur, melihat mimik, perilaku dan lain-lain. Dan si Vino juga dibimbing juga kan, maksudnya ada konsultannya, ada guru yang membimbing Vino, bahwa akhirnya mereka sepakat kalau nggak salah yang di Korea itu dan masih make sense secara Indonesia itu adalah intelektual disabilitas cross autism gitu istilahnya kalau nggak salah ya. Begitu. Nah Vino tuh lumayan untuk hal itu dia sangat apa ya namanya, aktor ya, aku juga sangat belajar banyak gitu dari Vino, seorang yang menggali dalam untuk karakter yang dia mainkan. Itu sesuatu yang gila sih, aku ngerasa kayak Bang Vino itu segitu totalnya gitu sama actingnya gitu. Kalau lo sendiri pernah ngobrol nggak sama dia, atau mungkin lo justru mendapatkan kesan sebenarnya apa sih yang mau disampaikan sama dia ketika dia
menerima peran itu gitu loh. Oh ya, kalau aku sih nggak tahu pasti sebenarnya. Kalau yang dia bilang ini kan challenging juga ya sebagai dia cerita sebagai aktor bahwa ini kesempatan challenging. Sama yang aku selalu tonton, selalu dia mention adalah ketika nobar dan lain-lain, biar teman-teman di luar sana, banyak teman-teman yang berkebutuhan khusus itu tidak mendapatkan sesuatu yang layak di mata manusia dan di mata hukum gitu-gitulah. Pokoknya karena kan si cerita filmnya juga dia tidak melakukan sesuatu yang akhirnya dijebloskan kan sama oknum kan, sama seseorang yang akhirnya dia dipaksa untuk mengakui sesuatu yang dia tidak lakukan sebenarnya begitu. Iya. Tapi emang bener sih, dalam kenyataannya juga banyak sih orang-orang dengan disabilitas yang jadi korban. Oh gitu ya. Dalam kejahatan. Terbaru itu pernah 2 tahun yang lalu kalau nggak salah. Jadi ada kawan tunanetra, dia beli handphone dari orang gitu. Ternyata handphone curian. Ternyata handphone curian, tapi terus entah gimana kelacak sama yang polisi. Pemilik handphone. Jadi sama pemilik handphonenya ketahuan, terus bawa polisi. Akhirnya si kawan tunanetra ini sempat masuk penjara. Tapi hitungan hari sih, cuman di kayak cuman di polsek gitu ya. Diinterogasi dengan diinterogasi dan lain sebagainya gitu. Tapi dia nggak ngerti gitu loh. Sih sebenarnya kenapa sih jadi gua yang ditangkap gitu. Artinya secara hukum juga dia kan nggak ngerti banyak gitu kan, bahwa itu sebenarnya pelanggaran. Ya dia cerita udah baru berapa bulan yang lalu ya kita sih sangat menyayangkan hal seperti itu terjadi gitu ya. Itu tuh anjing ya yang si jual handphone curian itu ya. Iya emang. Gila namanya? Ya, artinya teman-teman tuh banyak jadi target kayak gitu-gitu tuh banyak jadi target kejahatan juga karena ya itu dianggap nanti nggak bisa udah biarin aja jual aja emang buta nggak bisa ngeliat ini gitu kan. Atau nggak yang tuli antar juga kalau yang tuli kan nggak bisa ngadu gitu. Kayak gitu-gitu tuh ininya tuh. Lo apalagi yang lo anggap seru dalam proses Miracle tuh yang syuting di sana. Akhirnya aku sadar bahwa aku sempat nonton sama teman-teman itu kan, akhirnya mereka nonton bareng kan sama mereka. Setelah film selesai nih. Film tayang kita tuh ngadain nonton bareng sama teman-teman semua, sama yayasan yang bantuin Vino juga. Itu tuh aku kayak bilang ya Bang Jack ya, ada rasa yang luar biasa gitu. Maksudnya mereka itu teman-teman kita itu segitu antusiasnya gitu sama hal itu, dan mereka menyambut baik film ini, bahwa semoga dengan adanya film ini membuka mata orang-orang bahwa bisa diberikan kesempatan gitu. Beberapa kali mereka mention kalau semoga teman-teman keterbatasan kayak kita juga bisa ngambil andil berperan dalam sebuah film, dalam sebuah karya. Itu kita pengen andil juga. Kalau misalnya yang disampaikan, kalau teman-teman mau cari tahu mau apa tentang kita juga, kita sangat terbuka dalam hal itu tuh gitu. Aku sangat sangat bahagia gitu, sangat tersentuh dan aku kadang-kadang ngerasa malu sendiri gitu jadinya. Kenapa lo ngerasa malu? Ya karena kan kita aja gitu yang itu kayak masih ada insecurity, masih ngerasa bahwa dunia nggak adil gitu. Kadang-kadang aku mikir mereka aja bisa se-fun ini gitu, sebahagia ini, semenerima ini gitu. Jadinya wow, luar biasa gitu. Aku ada rasa kayak hatinya tuh anget gitu. Yang aku paling bisa kulakukan dan paling bisa kutangkap adalah tidak membeda-bedakan siapapun sebenarnya. Akhirnya sekarang aku jadi lebih terbuka aja gitu untuk ngobrol, dan aku sempat nanya bagaimana mereka, bagaimana interaksi kalau yang bahasa isyarat gitu-gitu. Aku juga sempat kayak ya ini adalah caraku untuk bisa ngobrol baik dengan mereka gitu. Bahasa isyarat yang teman-teman yang tuli dan bisu ya. Bisu. Ya bisu ya. Itu kan jadi pengen tahu gitu loh. Ternyata Bang Jack, akhirnya karena aku tidak dipungkiri bahwa dulu kan dari daerah dari daerah gitu. Maksudnya lu pernah punya teman disabilitas nggak sih? Pernah. Waktu kecil atau? Waktu kecil tuh
berat gitu jadi teman-teman itu gitu. Maksudnya lo termasuk yang ngebully nggak waktu itu? Aku tuh tidak. Karena gue waktu kecil gue termasuk yang ngebully orang disabilitas, gedenya gue disabilitas beneran. Jadi dulu ada makanya tadi gue tanya ke lo termasuk nggak? Dulu kan kalau gue kan lahir gue rabun ya. Iya. Gue gue nggak langsung buta gitu ya. Nah jadi gue tuh masih ada waktu di mana gue bisa main sepeda apa segala macam. Nah dulu lu ngebully bang? Gue dulu ngebully serius. Nah aku tuh untungnya tidak, karena di sekolahku aku di geng baik. Oke. Aku di geng baik yang menanamkan pelajaran PPKN, tenggang rasa. Gitu. Karena aku kalau SD-nya ranking Bang Jack. SD-nya itu ranking. Jadi aku terpilih, maksudnya gini, jadi pemimpin upacara, orang-orang yang kepilih gitu bisa ketua kelas gitu-gitu dipilih sebagai perwakilan sekolah. Menonjol lah tapi dalam hal yang positif. Nah, jadi ada geng yang bandel-bandelnya nauzubillah. Nah mereka tuh geng-geng bully tuh. Bahkan aku juga termasuk yang sebenarnya dibully juga gitu. Karena terlalu baik aku ya dibully juga, ya dikeplak-keplakin juga karena kecil juga kan badanku gitu. Jadi untuk hal itunya tuh nggak terlalu ngebully. Nah ketika mungkin agak gede, agak besar itu punya temen yang ini bukan karena dia. Yang waktu kecil itu dia ininya apa? Disabilitasnya apa? Ada yang bisu. Ada yang bisu. Ada yang bisu, benar. Ada yang bisu dan ada yang maaf Bang Jack, tapi bukan disabilitas. Ini disabilitas bukan sih yang kayak tangannya pendek sebelah. Oh iya, termasuk kan, disabilitas ya. Iya. Nah itu. Daksa. Apa istilahnya? Tunadaksa. Oh, tunadaksa. Tunadaksa itu lebih ke fisik, disabilitas fisik. Iya. Nah itu, ya aku malah bagaimana membuat mereka tidak membela malah sebenarnya. Tapi membela pun aku sebenarnya juga dibully juga gitu. Kan aku badanku kecil ya gitu. Jadi sama yang kan ada beberapa anak-anak yang tinggal kelas gitu, yang SD-nya udah ngerokok gitu. Kayaknya berat banget hidupnya. Masih SD udah ngerokok ya gitu. Kayak stres banget gitu. Stres banget. Kayaknya dia deh yang abis itu harus nambal ban atau Iya, kayaknya dia yang mikirin masa depan sekolah gitu. Saya tulang punggung keluarga. Kayaknya deh gitu. Jadinya bersinggungan punya teman pas SMP juga. SMP nggak ada deh kayaknya aku. SMP nggak ada. Kalau nggak salah. Nah, kalau gua tuh dulu karena gua karena gua rabun, gua dibilang aneh sama teman-teman gua kan. Nah, dibilang aneh, gua nggak terima. Jadi supaya gua terlihat cool, gua ngebully orang. Terlihat kuat ya. Terlihat punya power. Punya power. Gua ngebully orang. Si anak itulah yang gue bully dia tuh polio terus waktu itu dia juga nggak pakai alat bantu ya, jadi kalau main sama kita tuh ya udah dia ngerangkak aja gitu terus ya gue suka inilah pokoknya jahat lah waktu itu. Tapi anak-anak ya itu ya. Itu anak-anak. Makanya gue juga kalau flashback ke sekarang juga iya akhirnya gitu ya, maksudnya setelah tua tuh akhirnya setelah tua baru akhirnya baru sadar gitu. Baru sadar ternyata kita itu tidak sih ya, maksudnya itu ada kekhawatiran gitu terjadi di anak kita ya gitu. Iya. Aku anakku masih kecil kan, takut aja aku dibully. Makanya anakku tuh kalau pergi sekolah tuh tasnya unicorn. Dalamnya aku taruhin kelewang. Mantap kali. Ada yang macam-macam. Ada macam-macam tuh, ada kelewang. Ada gitu. Kelewang. Buka aja dikit set. Anakku cewek lagi umurnya masih 3 tahun mau 4 tahun. Gak apa-apa. Anaknya Jegel 15 tahun lagi nonton video ini ya. Bapakmu nih yang ngomong. Jangan nanti kok malah belajar sama katak bizer lagi. Katak bizer. Iya. Gitu. Ya, tapi balik lagi ketika lo syuting ketika lo tadi nonton sama teman-teman disabilitas gitu ya. Lo ngerasa ini enggak sih, ada dorongan lo untuk ikut let's say raising awareness lah, membuat orang tuh merasa seperti yang lo rasakan gitu. Iya. Itu apakah nanti lewat stand up lu atau mungkin ada Bang, tapi kan aku nggak tahu ya, kayak ini aku pribadi aja ya. Ya pribadi itu ketika aku stand up pengen nyampein kadang-kadang poin-poin keresahanku terhadap sesuatu hal apapun lah gitu ya. Tapi sekarang itu tidak dipungkiri bahwa
memilah itu tuh aku tidak, maksudnya gini, aku tidak berani ambil resiko sebesar Popon misalnya. Oke, ya, gitu misalnya. Walaupun materinya alternatif soal tidak ada bioskop, akhirnya dia diserang itu kan, itu bagaimana gitu kita untuk, nah paling nggak aku pengen nimbulin bahwa memberitahu orang terdekat untuk tidak lagi membercandakan hal-hal begitu, atau paling nggak tidak bisa lebih, atau teman-teman yang mungkin ngebully, bisa dikurangi atau tidak usah lagi dilakukan itu, gitu-gitu. Jadi kayak palingnya circle terdekat kita dulu lah gitu untuk mengedukasi mereka gitu. Ya gue di stand up juga anak-anak Jakarta Selatan kan sering tuh nargetin gue sebagai objek riffing atau ini. Cuman ya kalau gue ya karena gue juga komedian juga gitu. Akhirnya kan gue hanya menunjukkan aja bahwa ini gue bisa lebih lucu dari kalian gitu kan. Gitu. Nah, tapi ngomong-ngomong ke stand up, Bang Jack. Dan sekarang kan banyak banget kasus ini itu segala macam, terakhir Mamat gitu kan ya. Mamat, terus ada Ali Akbar gitu Popon kan. Popon rame kemarin. Lu makin takut gak sih stand up? Enggak, aku sih nggak takut. Karena memang pilihan materi lo ngerasa lebih aman atau gimana? Karena menurutku memang ya kan kita berangkat dari keresahan ya, Bang Jack. Aku tuh banyak faktor ya kenapa maksudnya gini, kenapa aku tidak mau bermain di ranah itu, bukan tidak mau, tapi aku sadar bahwa artinya dengan materi lo yang spesifik ini, lo yang artinya memang benar-benar berangkat dari keresahan lo kadang-kadang ada ketakutan nggak sih untuk yang keresahan ini udah deh biar gue keep aja sendiri gitu. Nah sekarang aku menanggapi keresahan itu bukan sesuatu yang outputnya harus materi stand up. Bisa jadi emang introspeksi dan belajar. Oke. Ya, jadi kalau misalnya mau di stand up, panggungnya di mana itu juga sangat ini kan, sangat kita bisa milah lah maksudnya. Jadi ketakutannya sih aku enggak, karena sejauh ini juga ya aku masih sebatas biaya sekolah anak, masih begitu-begitu kan ya. Dan yang aku sadari bahwa tidak dipungkiri Bang Jack, sampai detik ini juga masih sangat belajar gitu, masih sangat tolol. Aku ini kan masuk ke kolam yang baru gitu di ibu kota, di mana orangnya itu sangat berbagai jenis, bermacam-macam suku, agama, kesukaan, hobi, cara berpakaian, style sesuatu yang tidak pernah aku lihat sebelumnya, cara berpikir yang tidak pernah aku dapat sebelumnya gitu. Ternyata ada ya di sini gitu. Aku kan masih sangat belajar gitu. Apalagi anak kampung kan, anak binjai, yang orangnya tuh itu aja, secara ekosistem tuh begitu aja gitu. Makanya dulu ya sesepele ini aja Bang Jack, sesepele aku emes sama orang-orang lulusan luar negeri. Itu seemes itu aku Bang Jack, karena di circle hidupku nggak pernah ada orang lulusan luar negeri Bang Jack. Kayaknya kalau ada aku punya irisan itu, teman ada yang lulusan luar negeri, kayaknya dia di sana jadi dewa deh. Sejarang itu dan semengagumkan itu Bang Jack. Nah itu kan sesuatu yang baru lagi ku temuin di sini gitu. Mana aku juga bukan anak yang secara pendidikan baik gitu ya, bukan pinter gitu. Jadi ya banyak belajar lah di sini gitu. Itu resah. Cuman kan apakah keresahanku valid atau emang cuman aku aja yang resah? Atau memang aku aja yang tolol, belum cari belum riset lebih dalam soal itu ya kan? Betul. Jadi sekarang tuh harus lebih banyak, lebih dalam lagi lah risetnya gitu lah Bang. Dan kadang-kadang juga justru orang ketika merespon keresahan kita di stand up, justru menurut gue juga kadang-kadang berlebihan. Karena ya keresahan kan emang apa yang kita alami ya. Kecuali kalau kita nyerang ya. Betul. Kalau nah itu yang kayaknya penonton juga banyak kurang bisa memilah gitu. Ini mana yang nyerang, mana yang resah gitu loh. Kayak misalnya Ali Akbar itu kan di Ternate nggak ada bioskop itu kan emang berangkat dari gue kan pengen nonton bioskop gitu. Ali Akbarnya mungkin gitu kan gitu. Bahwa pengen dia nonton bioskop cuman nggak ada gitu. Akhirnya terjadi seperti itu. Nah, kalau dari lo sendiri Gel, sekhawatir apa sih sekarang lo membuat materi yang menyinggung bisa menyinggung meskipun itu sebenarnya murni dari keresahan lo. Lo masih khawatir nggak sih ada orang yang kalau dari lo sendiri? Kalau aku pribadi sih khawatirnya enggak, tapi pekerjaannya jadi lebih capek. Iya sih, emang sih. Ya, gue juga gitu loh kadang-kadang kalau nulis
Jadi suka mikir mana ya nih? Ini gitu. mana ya ini nggak ya? Tapi lama-lama bodoh. atau tapi gini, cukup menyita ini juga. Iya. Atau gini pilihannya. Kita tidak akan menyinggung, tapi mungkin tidak lucu. Mungkin itu. Karena kita tidak pernah tahu sih menyinggung siapa ya Bang ya. Betul. Bahkan sekelas Bari bawain materi musang ternyata ada yang tersinggung. Musang tersinggung. Iya. Terus apalagi ya kemarin pokoknya ada macam-macam lah aneh-aneh. Macam-macam gitu. Jadi ya artinya memang stand up comedy itu memang seni keresahan. Sebenarnya most of sebagian besar dari kesenian tuh emang keresahan ya, mau itu lukis mau apa itu kan ekspresi diri, cuman kadang-kadang orang meresponnya gitu kan kayak kalau menurut gua terlalu berlebihan aja karena itu kan apa yang kita alamin, apa yang kita rasain udah kalau misalnya emang nggak sesuai gitu ya ngobrol aja gitu. Sama kayak itu kan misalnya ada seniman mural atau apa gitu-gitu kan pasti numpahin keresahannya di lagu juga. Betul. Ya kan, bahkan ada lagu-lagu kayak Jason Ranti, lagu-lagu yang Iwan Fals gitu-gitu kan kritis kan, itu kan berdasarkan keresahan dan lain-lain gitu. Maksudnya kan kayak misalnya ada seniman mural yang tiba-tiba tulis fuck government gitu. Bukan di sini tapi yang di sana ada di government mana luar Swedia bagian utara maksudnya selatan kan, dikit betul kan kalau di sini nulisnya nggak mungkin pakai bahasa Inggris ya kan nggak mungkin. Oke, kaget. Diawali dengan kaget. Diakhiri dengan kaget. Bang Jet. Oke, thank you banget ya Gel. Gue tau lo lagi sibuk banget. Terima kasih Bang Jet. Nanti kapan-kapan main lagi ke channel gue. Siap dong. Ya, thank you dan silakan klik komen di bawah buat teman-teman yang mau ikut diskusi, lalu klik like, subscribe, pokoknya tombol-tombol di bawah itu lakukan sesuatu dengan mereka dan kita akan kembali dengan video berikutnya. Bye.